Sekarang kau boleh membuka matamu, Amira, dan lihatlah ke cermin, ucap Ki Ageng, guru spiritual Amira. Perlahan-lahan, Amira mulai membuka kedua matanya. Ketika Amira menatap wajahnya di cermin, ada rasa puas dan juga bahagia. Ketika mendapati wajahnya yang berubah menjadi lebih cantik dan awet muda. Aku sungguh puas, Ki. Wajah dan bentuk badanku yang sekarang sangat jauh berbeda, tutur Amira dengan senyuman merekah. Tapi ingat, Amira, setiap bulan purnama datang, kau harus mempersiapkan tumbal agar kecantikan wajah dan juga tubuhmu tetap terjaga. Baik, Ki. Tapi gimana dengan nasibku? Aku tidak ingin terus-terusan hidup miskin, tanya Amira kepada Ki Ageng. Untuk masalah itu, kau tenang saja, Amira. Aku akan memberikanmu uang gaib yang tidak akan pernah habis, tapi dengan satu syarat. Syarat apa, Ki? Kau harus terus melumuri uang gaib ini dengan darah yang kau jadikan tumbal, ucap Ki Ageng sembari memberikan bungkusan tebal kepada Amira. Setelah selesai bercengkerama dengan guru spiritualnya, Amira pamit untuk pulang. Di sepanjang perjalanan, Amira tak henti-hentinya berucap bahagia karena yang dulu hidupnya miskin, berwajah jelek, sering mendapat hinaan dari laki-laki dan juga warga di desanya. Namun sekarang berbanding terbalik dengan perubahan nasibnya sekarang. Awas kalian, akan kubalas perbuatan sombong dan semena-mena kalian terhadapku. Gumam Amira tersenyum kecut, mengingat perlakuan keji mereka. Amira adalah seorang anak gadis yang berusia sekitar 40 tahunan. Meskipun usianya sudah tua dan seharusnya sudah memiliki anak, namun dikarenakan wajahnya yang buruk rupa dan di sekujur tubuhnya dipenuhi kudis yang beraroma busuk, laki-laki di desanya pun enggan menggoda. Meskipun hanya sekedar mendekatinya pun mereka merasa jijik. Kehidupan Amira sungguh sangat menyedihkan. Dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin. Untuk makan pun, kedua orang tua Amira hanya mengandalkan dari hasil memungut sisa-sisa makanan di pasar. Karena sudah lelah dengan hidup yang serba kekurangan dan juga sakit hati dengan hinaan para warga. Akhirnya Amira memilih jalan sesat bersekutu dengan setan lewat Ki Ageng. Bapak, Ibu, mulai sekarang kalian tidak akan merasakan kelaparan. Amira janji. Amira akan mencukupi semua kebutuhan kalian, ucap Amira dengan mata yang berembun karena mengingat nasib kedua orang tuanya. Ketika sudah sampai di desanya, para warga dan juga pemuda-pemuda yang melihat Amira berjalan merasa takjub dengan kecantikan dan kemolekan tubuh Amira. Bahkan semua warga tidak ada yang mengenali bahwa itu adalah Amira, si gadis buruk rupa yang mereka hina. Neng, mau pulang kemana? Tutur Baron, pemuda hidung belang yang mengikuti Amira dari belakang. Amira pun terus berjalan. Tanpa sengaja, Amira berpas-pasan dengan Bu Dewi yang tengah asik bergosip dengan tetangga-tetangga yang lainnya. Tahu nggak ibu-ibu? Si Amira yang wajahnya buruk rupa, kudisan itu kok nggak pernah kelihatan ya batang hidungnya? Seru Bu Jamilah bertanya kepada ibu-ibu yang lainnya. Iya ya, kok saya juga nggak pernah lihat tuh perempuan jorok, timpal Bulia dengan senyuman sinisnya. Saya dengar-dengar sih, katanya lagi berangkat ke kota, ikut saudara dari bapaknya, ucap Bu Dewi. Pantesan gak pernah kelihatan batang hidungnya. Tapi bagus sih, kelihatan bersih aja desa kita gak ada dia, ucap Bulia sambil tertawa. Amira yang tak sengaja mendengar obrolan ibu-ibu tadi merasa kesal. Karena ucapan kasar para tetangganya, sekuat hati Amira menahan emosinya. Awas kalian, satu persatu akan kujadikan tumbal untuk kecantikanku, gumam Amira sambil tersenyum kecut. Saat tengah asik bergosip, tak sengaja Bulia melihat perempuan cantik yang sedang berjalan melewati depan rumahnya. Ibu-ibu,
Itu perempuan siapa ya? Kok cantik banget? Badannya bagus pula. Jadi iri saya, kata Bulia. Dengan cepat Bulia pun mengejar perempuan yang sedang berjalan melewati rumahnya. Neng, maaf. Neng bukan warga sini ya? Ucap Bulia. Saya warga sini kok, Bu. Ah, masa sih? Setahu saya, orang-orang di desa ini nggak ada yang secantik Neng. Saya beneran warga sini, Bu. Kalau nggak percaya, itu rumah saya yang Gubuk Reot. Itu kan rumah si Amira wanita buruk rupa. Masa Neng cantik-cantik tinggal di sana? Saya emang tinggal di sana, Bu. Bahkan saya anaknya yang punya rumah itu. Jadi, Neng ini Amira, anak Pak Mamat dan Bu Inah yang miskin itu. Iya, Bu Lia yang sekarang lebih miskin dari saya. Saya memang Amira yang dulu. Ibu sama tetangga yang lain sering hina. Tapi mulai sekarang, tidak akan pernah bisa menghina keluarga saya lagi. Jangan sampai saya mendengar ibu bicara yang tidak-tidak dengan saya dan kedua orang tua saya. Saya nggak akan segan-segan membuat perhitungan dengan keluarga Bulia. Timpal Amira mengancam hingga membuat nyali Bulia ciut dibuatnya. Setelah benar-benar menghilang dari pandangan Bulia, akhirnya Bulia pun kembali ke rumahnya dengan perasaan takut terhadap ancaman Amira. Gimana, Bu? Perempuan tadi siapa? Tanya Bu Dewi penasaran. Namun Bulia hanya terdiam dengan pertanyaan yang ditanyakan Bu Dewi. Tanpa menjawab, tiba-tiba Bulia pun pergi meninggalkan keduanya masuk ke dalam rumah dan langsung menguncinya. Setelah puas membalas hinaan Baron dan Bulia, akhirnya Amira pun sampai di depan pintu rumahnya. Rumah yang ia tinggalkan selama 3 bulan itu akhirnya bisa kembali bertemu dengan orang tua yang sangat Amira sayangi. Suara ketukan pintu dari luar terdengar di telinga Bu Inah yang sedang memasak di dapur. Bu, coba bukain pintunya. Sepertinya ada tamu di luar. Seru Pak Mamat menyuruh istrinya membukakan pintu. Iya Pak, Bu Inah pun berjalan menuju ke arah suara ketukan pintu tersebut. Setelah membukanya, Bu Inah hanya bisa terperangah melihat di depan matanya ada sosok perempuan cantik yang menatapnya dengan tangisan bahagia. Ibu, ucap Amira seraya memeluk Bu Inah dengan tangis penuh kerinduan. Bu Inah yang tidak mengenali Amira hanya diam terheran-heran karena dipeluk Amira secara tiba-tiba. Maaf, siapa ya? Tutur Bu Inah mencoba melepaskan pelukan Amira. Ini Amira, Bu. Anak ibu sama bapak. Amira mencoba memberitahu kepada ibunya. Namun Ibu Inah sama sekali tidak mempercayai ucapan Amira. Jangan bohong ya. Anak ibu wajahnya gak kayak gini. Timbal Bu Inah yang masih tidak mengenali Amira dengan penampilan barunya. Pak Mamat yang mendengar percakapan Bu Inah dan juga Amira mencoba menghampiri ke depan. Ini benar Amira, Pak. Anak bapak sama ibu. Kalau memang benar Amira anak bapak sama ibu, apa kamu punya bukti? Amira yang sedari lahir mempunyai tanda lahir di belakang lehernya. Seketika menyibakkan rambutnya dan memperlihatkan tanda lahir tersebut kepada orang tuanya. Pak Mamat dan Bu Inah yang melihat tanda lahir tersebut merasa syok dan tak percaya. Karena tanda lahir tersebut benar-benar mirip dengan punya Amira, anak mereka. Jadi benar, kamu Amira? Iya Pak, ini Amira. Pak Mamat dan Bu Inah yang merasa haru dan tak percaya dengan kepulangan Amira, anak semata wayangnya. Seketika langsung menangis dan memeluk secara bersamaan. Kamu jangan tinggalin bapak sama ibu lagi ya nak, ucap Pak Mamat seraya menangis. Karena bahagia bisa berkumpul lagi dengan Amira. Enggak Pak, Amira gak akan ninggalin bapak sama ibu. Amira juga janji akan ngebahagiain kalian. Bapak sama ibu juga gak perlu khawatir. Mulai sekarang, bapak sama ibu akan hidup enak. Tidak akan kelaparan lagi seperti dulu. Maksud kamu apa? Seketika Amira mengeluarkan bungkusan tebal yang diberikan Ki Ageng kepadanya dan memperlihatkan isi di dalamnya kepada orang tuanya.
Alangkah terkejutnya kedua orang tua Amira kala melihat kertas merah yang tersusun rapi dengan sangat banyaknya di dalam bungkusan tersebut. "Itu uang dari siapa?" tanya Pak Mamat. "Kamu tidak mencuri kan?" timpal ibunya. "Amira nggak nyuri, Pak. Ini uang pemberian dari seseorang kepada Amira." Dan untuk perubahan wajah Amira, ada seseorang yang membiayai operasi plastik wajah Amira di kota. Tutur Amira berbohong, menjelaskan kepada kedua orang tuanya. "Kamu tidak bohong kan?" "Amira nggak bohong, Pak. Orang tua Amira yang hanya orang biasa dan tidak berpendidikan tinggi, hanya bisa percaya dengan semua yang diucapkan anak semata wayangnya tersebut, tanpa ada rasa curiga sedikit pun." Dengan rasa bahagia, Amira memberikan oleh-oleh berupa perhiasan, baju bagus, dan juga barang-barang mahal untuk kedua orang tuanya. Amira yang melihat kedua orang tuanya makan dengan lahap, merasa bahagia dan terharu. Karena baru kali ini Amira bisa membahagiakan kedua orang tuanya, meskipun dengan jalan yang salah. Baron yang masih saja terdiam di ujung jalan, tanpa sengaja dikagetkan dari belakang oleh Dudung, sahabatnya tersebut. Dudung yang mendengar langsung penjelasan dari Baron mengenai Amira yang wajahnya berubah menjadi cantik. Seketika tertawa terbahak-bahak, merasa tidak percaya dengan ucapan bosnya tersebut. Amira yang sekarang sudah memiliki segalanya berkat Ki Ageng, berencana ingin merenovasi rumahnya, dan Amira juga berencana membeli sebidang tanah pada tetangganya untuk membuat usaha salon kecantikan dan usaha rumah makan untuk kedua orang tuanya, agar warga di desanya tidak curiga kalau Amira mendapat kekayaan dan juga kecantikan hasil bersekutu dengan setan. Orang tua Amira yang mendengar rencana Amira merasa sangat setuju dan sangat mendukung apapun yang dilakukan Amira. Orang tuanya hanya berharap, meskipun Amira sekarang sudah memiliki segalanya, Amira tetap menjadi Amira yang dulu, yang selalu rendah hati dan tidak sombong, serta mau memaafkan orang-orang yang menghina serta merendahkannya. Amira yang mendengarkan nasihat kedua orang tuanya hanya bisa mengangguk, meskipun di dalam lubuk hatinya menyimpan beribu-ribu rasa sakit karena ulah warga di desanya.